Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wal maulana Muhammad ibni Abdillah, la nabiyal ba'dah, amma ba'd. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Berjumpa kembali dalam cahaya ilmu teman-teman VTV di mana saja berada, insya Allah ada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini adalah senang kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bawakan tema senang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahwasannya kita manusia adalah tempat dan ruang kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beristighfar kita akan dapat yang dinamakan ampunan dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Insya Allah saya akan tuturkan bagaimana kita supaya mendapatkan perasaan senang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati izzat lil muttaqin. Al-ayah wallahu makna bil muradih. Teman-teman VTV di mana saja berada, marilah kita merasa senang dengan istighfar. Karena di dalam ayat suci Al-Quran Allah berfirman, wasyari'u ila maghfiratin. Bersegeralah engkau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jangan kita menunda-nunda sesuatu waktu, sesuatu saat kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Pertama, mencintai Allah itu harus dengan sesungguh-sungguhnya yang kita lakukan. Kenapa? Karena itu adalah iman yang menjadikan satu kebahagiaan dalam kehidupan kita. Setelah kita beriman kepada Allah, manusia yang beriman tentunya akan ada yang dinamakan dosa. Penghancur dosa adalah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita senang beristighfar, berarti kita senang menghancurkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh istighfar tersebut adalah astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tentunya kita harus selalu meminta ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah manusia yang selalu lupa, selalu berbuat dosa. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya ulas lebih panjang daripada bagaimana kita senang untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali ini adalah bahwasannya kita masuk dalam bulan-bulan yang penuh sejarah. Yang tentunya sejarah ini yang harus kita ingat dan kita bela sungkawa tentang sejarah Republik Indonesia. Telah kita ketahui bulan kemarin 30 September terjadi pada tahun 1965 yang dinamakan Gerakan 30 SPKI. Subhanallah. Kita lihat sangat menginspirasi bagi kita perjuangan pahlawan revolusi Republik Indonesia yang memperjuangkan dengan gigih bagaimana kedaulatan Republik Indonesia. Jenderal-jenderal yang meninggal dunia mempertahankan negara kita yang kita cintai saat ini. Subhanallah. Atas jasa beliau kita bisa duduk nikmat, tenang, aman, nyaman di Republik Indonesia ini. Pak, insya Allah kita doakan semoga beliau ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengenang daripada pahlawan adalah satu kewajiban bagi kita, karena iman adalah, kalau kita mencintai negara kita adalah sebagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta negara adalah iman yang menjadikan satu pondasi bagi kehidupan kita untuk mencintai negara kita yang kita sangat cintai juga. Subhanallah. Teman-teman PTV di mana saja berada, sejarah mengatakan juga
Di bulan-bulan yang terlalu, bulan September dan sekarang bulan Islam adalah waktu kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Dilahirkannya manusia terpilih, pemimpin yang terhebat, pemimpin yang termulia, pemimpin yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang sempurna yang memimpin dunia sampai akhirat, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Terjadi sejarah pada bulan ini. Beliau salah satu pelopor pemimpin yang tidak ada bandingnya di akhir zaman, ketika zaman yang dahulu silam dan sampai zaman sekarang. Itu adalah satu contoh bagi kita untuk menjadi pemimpin yang amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Teman-teman PTV di mana saja berada, wasyari'u ila magfiratim min rabbikum. Bagaimana tema kali ini adalah kita memetik daripada bersegeralah kita meminta ampun atas dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dalam setiap langkah kehidupan kita ada yang dinamakan dosa. Ulama salafus soleh masyiatul ain, maksiat mata. Maksiat mata ini adalah kita memandang sesuatu yang tidak hak kita pandang, dan kita pandang dengan keluarnya nafsu birahi yang kita rasakan, itu adalah sudah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada maksiat ain yang kita lakukan mungkin di setiap hari-hari atau waktu atau jam atau menit atau setiap saat kita masih dalam kehidupan yang sehat, normalitas. Kita lihat foto-foto yang menjadikan kehidupan kita penuh dengan warna-warna berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itulah maksiat ain. Ada lagi maksiat udun, maksiat telinga, yang kita lakukan mendengar sesuatu hal yang tidak ada haknya kita dengar. Contoh, mendengar sesuatu yang menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksiat udun atau maksiat telinga. Yang ketiga yang kita lakukan adalah maksiat yang dinamakan maksiat lisan, maksiat lidah, maksiat suara, maksiat kata-kata yang keluar dalam mulut kita setiap hari. Umpamanya kita melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Contoh, dengan melakukan kata-kata gibah atau namimah. Gibah itu seperti kita mengadu domba. Namimah juga sama, mengadu domba. Contoh, ada teman kita yang gak senang sama teman yang satu lagi, kita hasut-hasut supaya berantem kedua-duanya, itu adalah namimah. Gibah dan menceritakan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan agama yang kita adu domba, itu adalah namimah. Dan gibah juga termasuk dosa besar. Subhanallah. Banyak sekali dosa yang kita lakukan, dosa ain, mata, telinga, mulut, dan tangan, kaki. Maka wasyari'u ila magfiratim min rabbikum, bersegeralah kita meminta ampun atas dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa yang orang lain tidak tahu tapi Allah mengetahui. Kenapa? Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wa in tubdu ma fi anfusikum. Dalam hatimu Allah mengetahui apa niat-niatmu yang buruk kepada sesama temanmu, tetanggamu, atau sesama saudaramu. Kalau kita berniat buruk, sudah menjadikan satu amaliyah yang dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi tentunya momen kali ini, tema kali ini adalah senang harus kita melakukan kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan setelah melaksanakan sholat yang fardiyah atau sholat fardu, sembahyang sholat 5 waktu, kita beristighfar sebanyak mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh istighfar sebut banyak, astagfirullahaladzim wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, astagfirullahaladzim li wali walidayya, dan sebagainya. Kita lakukan itu kenapa? Karena kita yakin bahwa kita adalah manusia yang banyak dosa dan banyak kesalahan, selalu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus beristighfar? Karena kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Satu, ulama mengatakan bahwa ketika kita memperbanyak istighfar, tazlibur rizqa,
Allah akan datangkan rezeki yang min haitsu la yahtasib. Rezeki tersebut tidak akan kita ketahui datangnya dari mana, subhanallah. Teman-teman VTV di mana saja berada, jika kita dalam kesulitan apapun, kesulitan dunia, kesulitan yang dinamakan kehidupan, makan susah, pekerjaan susah, kelak hidup kita serba sempit, maka lakukanlah di dalam setiap saat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika banyak istighfar maka Allah akan turunkan tasbih rezeki, banyak rezeki min haitsu la yahtasib. Subhanallah. Bagaimana kita istighfarnya kepada Allah? Tentunya ada dalam syariat Islam, ba'da melakukan sholat 5 waktu atau kita melakukan sholat yang dinamakan sholat sunnah. Yang ada sholat itu dinamakan sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu malam kita melakukan sholat taubat. Contoh usollinya usolli saunatan taubati rakaataini mustaqbilat qiblati adan lillahi ta'ala. 2 rakaat saja. Fatihah kita baca rakaat pertama dan rakaat kedua sesuai dengan kemampuan kita membaca surat-surat yang pendek. Contoh kita membaca surat wala annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullahu dzunuba. Kita minta sama Allah untuk menerima tobat kita atau dosa-dosa kita diampuni. 2 rakaat saja kita bersujud kepada Allah, memohon atas dosa-dosa kita, bertobat atas daripada kesalahan-kesalahan kita. Setelah kita melakukan salat taubat, lalu kita lanjut untuk melakukan zikir istighfar sebanyak mungkin. Dengan meratap kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun atas dosa-dosa kita. Jika kita dalam iman, dalam keyakinan, dalam tawakal yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala jalla, tidak terasa mata kita akan mencucurkan air mata. Subhanallah. Ketika air mata keluar dari sebelah kiri, maka itu menjadikan satu contoh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ketika air mata kita keluar dari sebelah kanan, maka itu akan menjadikan satu contoh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan kita melakukan selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah hati kita akan lembut kepada Allah. Dan tingkah laku kita, pekerjaan kita akan selalu diiringi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena istighfar adalah satu jalan untuk menempuh daripada turunnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi, khususnya umumnya untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW di mana saja berada. Terkhusus untuk teman-teman VTV, semoga cahaya ilmu, mohon doanya selalu ada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa lebih berkah, bisa lebih baik ke depan atas lindungan dan rahmat Allah, dan juga atas dukungan teman-teman di mana saja berada. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.